Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita udah masuk ke bab 11 ya teman-teman, yaitu create, view, and edit file. Lalu di sini itu ada 6 pembahasan ya teman-teman. Yang pertama itu ada stdin, terus stdout, dan stdr. Yang kedua ada pengenalan VM. Terus yang ketiga itu ada edit file dengan VIM. Yang keempat itu ada edit file dengan nano. Yang kelima ada perintah more and less. Dan yang terakhir itu ada perintah head and tail. Nah, jadi stdin itu adalah standar input ya teman-teman. Adalah input yang kita masukkan ke dalam Linux kita. Input yang kita masukkan atau yang diinputkan itu ke dalam Linux. Semisal saya itu menjalankan perintah-perintah atau komen-komen basic seperti dasar ls atau lainnya. Nah, itu adalah input. Lalu dari input tersebut itu akan menampilkan output atau error. Jadi keduanya itu pasti ada output atau error. Atau enggak outputnya itu ya error. Jadi ini itu adalah gambarannya ya teman-teman. Ini. Jadi ini adalah gambarannya ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu saya akan menjelaskan mengenai stdout atau standar output. Jadi output yang diberikan Linux itu adalah hasil dari input. Misal kita itu menginputkan perintah atau komen ls. Nah, karena ls itu adalah perintah untuk melihat isi file, maka output itu atau hasilnya itu adalah isi dari file tersebut. Nah, jadi di sini itu isi dari file itu adalah outputnya atau hasilnya itu teman-teman. Kemudian atau hasilnya ya teman-teman. Kemudian saya itu akan menjelaskan yang stder atau yang disebut error. Jadi saat kita itu menginputkan input yang salah, maka itu tuh akan menghasilkan hasil error. Misalkan itu saya masukkan perintah cd untuk masukkan ke suatu file semisal txt. Nah, maka itu akan menampilkan error. Karena apa sih? Karena perintah cd itu adalah perintah untuk masuk ke suatu direktori. Nah, untuk lebih mudah agar dapat dipahami, kalian tuh bisa buka Debian ya, masuk ke Debian. Sudah masuk ke Debian dan sudah berada di terminal ya teman-teman. Lalu di sini tuh kita ketik ls. Jadi ls itu merupakan standar input ya teman-teman. Lalu kita itu akan enter, terus dia itu akan menampilkan sebuah output. Nah, semisal itu saya ketikkan perintah ls dir, terus itu kalau udah kita enter. Nah, di sini itu otomatis itu tidak bisa ya teman-teman, dikarenakan dirk itu tidak ada dan dia itu akan memunculkan sebuah error atau yang biasa disebut itu stdr. Nah, di sini tuh saya akan memanipulasi bagaimana supaya hasilnya dari outputnya itu atau errornya itu akan ditampilkan ke dalam sebuah file. Terus gimana sih caranya? Nah, di sini ini kita udah di terminal, masih di terminal, kita itu bisa ketik perintah lagi ls, terus nah ini kita bisa ketikkan perintah ls, terus ini spasi ya teman-teman, ini tanda baca lebih dari, lalu output, terus titik txt. Nah, terus ini kalau udah itu kita enter. Nah, ini tuh hasilnya itu tidak muncul apa-apa ya teman-teman. Dan untuk mengeceknya itu kita bisa ketikkan perintah cat output titik txt. Terus kalau udah ini kita enter.
Nah, di sini itu dia itu akan menampilkan output dari si ls-nya ya teman-teman. Nah, di sini itu semisal saya ketikkan perintah ls, terus dir a, terus tanda lebih dari lagi output titik txt. Nah, terus kalau udah ini kita enter dan tidak dan itu tidak muncul apa-apa ya teman-teman. Untuk mengeceknya itu kita bisa ketikkan perintah lagi cat, terus cat output titik txt. Udah ini kita enter. Nah, jadi jadi dari ls-nya itu akan hilang dan digantikan dengan ls dir a-nya ya teman-teman. Lalu bagaimana jika ingin menambahkan output yang tadi tanpa menghapus output yang lama teman-teman? Jadi gimana caranya? Yaitu kita ketik perintah ls terus min r, terus ini spasi tanda lebih dari, terus kalau udah ini spasi lagi, spasi terus output titik txt. Ini kita enter dan tidak muncul apa-apa. Lalu kita itu akan mengecek dengan ketik perintah get output titik txt. Terus kalau udah ini kita enter. Nah, di sini itu dia akan menambahkan ls min r-nya yang tadi tanpa menghapus ls dir a-nya ya teman-teman. Nah, di sini tuh jika kita ketikkan perintah ls dir k, terus kalau ini kita enter ya teman-teman. Nah, di sini itu dia itu akan menampilkan stdr-nya atau error-nya. Misalkan di sini tuh kita akan menyimpan stdr-nya itu ke dalam sure, yaitu kita ketikkan perintah ls dir k, terus lebih dari output titik txt. Terus ini kita kalau udah kita enter. Nah, hasilnya itu juga sama ya teman-teman, tidak bisa dikarenakan ls dir k itu bukan dari outputnya, melainkan itu errornya teman-teman. Nah, teman-teman itu bisa ganti perintahnya itu dengan ketikan perintah ls dir k 2 dir k ini tanda lebih dari error titik txt. Terus ini kalau udah kita enter. Nah, di sini itu dia tidak mengandung apa-apa ya teman-teman. Lalu kita itu bisa cek dengan ketik perintah get error titik txt. Terus ini kalau udah kita enter lagi. Nah, untuk memasukkan error ke dalam file itu sebenarnya itu sama ya teman-teman dengan output yang tadi. Nah, semisal di sini itu kita akan ketikkan perintah ls dir j2, terus ini tanda lebih dari lagi. Terus kalau udah ini error titik txt. Terus kalau udah ini kita enter. Lalu ketik get error get error titik txt. Terus kemudian enter lagi.
Nah, nanti dir K-nya itu akan hilang dan diganti dengan dir C ini ya teman-teman. Nah, di sini jika kita ingin menambah error yang baru tanpa menghapus error yang lama itu, di sini kita bisa ketik perintah ls st dir m terus 2, terus tanda lebih tadinya itu ada 2, terus error titik txt, terus kalau ini enter. Dan untuk mengeceknya itu kita bisa ketikkan perintah get error titik txt, terus kalau ini enter. Dan di sini itu dia akan menampilkan error yang dir tadi tanpa menghapus error yang dir C ya teman-teman. Lalu gimana sih caranya? Kita itu mengabaikan error yang dir ini, yaitu kita ketikkan perintah ls dir m 2 tanda lebih dari, terus slice def slice 0. Terus kalau udah ini kita enter. Nah, jika di enter tidak akan menampilkan apa-apa ya teman. Lalu kita itu bisa ketikkan perintah get slice def slice 0. Terus kalau udah ini kita enter. Dan di sini itu tidak ada apapun ya teman-teman, karena di sini itu kita itu mengabaikan error yang dir m-nya. Nah, jadi perintah ini itu dikhususkan untuk yang errornya saja ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita masuk materi yang kedua, yaitu pengenalan VIM. Jadi VIM ini merupakan text editor yang paling sering digunakan pada Linux, baik itu Debian atau Ubuntu maupun nah, kita itu akan menggunakan fake itu untuk mengedit dan menyimpan sebuah file. Nantinya kalau misal kita itu masuk ke dalam file default itu, kita akan berada pada command mode. Di sini ya teman-teman, di sini ya itu. Nah, di command mode itu kita tidak bisa mematikan berita apapun, dan untuk menghentikan perintah atau mengedit filenya itu kita harus masuk ke dalam insert mode dengan mengetikkan dia itu akan masuk ke dalam insert mode setelah selesai mengedit ya, itu baru bisa kembali ke command mode dengan perintah esc. Kemudian yaitu kalau semisal kita mau menyimpan atau mau keluar. Nah, itu kita bisa ketik _2 wiki. Jadi wiki itu sebenarnya itu kombinasi ya teman-teman, atau bisa disebut itu bahwa w itu untuk menyimpan dan ki untuk keluar. Langsung saja ini kita masuk ke Debian. Ini teman-teman, kita itu sudah berada di Debian dan sudah berada di dalam terminal. Lalu kita itu jika ketikkan perintah v lalu tab 2 kali, di sini tuh otomatis itu file im-nya itu udah belum ada ya teman-teman. Nah, terus di sini tuh kita itu diperlukan untuk menginstal perintah vim-nya terlebih dahulu. Nah, untuk menginstal perintah vim-nya itu kita itu harus masuk ke dalam root-nya ya teman-teman. Nah, yang pertama itu kita ketik suhu, lalu ini enter. Terus ini kita masukin password. Terus kalau udah enter lagi, nah ini kita sudah berada di rootnya ya teman-teman. Lalu untuk menginstal perintah vim-nya itu kita bisa ketik perintah apt install vim lalu enter. Nah, ini otomatis ini lagi menunggu ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini artinya udah. Ini coba kita cek di sini. Ini yang Debian-nya kita centang. Nah, ini udah dicentang. Kalau udah dicentang itu artinya sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita itu akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu edit file dengan vim. Nah, di sini itu kita bisa cek apakah perintah vim itu sudah ada ya teman-teman. Ini kita akan cek dengan ketik vi
lalu tab 2 kali. Nah, di sini VIM itu sudah ada ya teman-teman. Nah, yaitu VIM. Nah, di sini tuh saya akan coba membuat file dengan perintah VIM. Nah, di sini tuh kita bisa ketikkan VIM terus ses.txt. Nah, kalau udah ini kita enter. Nah, kalau teman-teman ingat, itu tuh tadi masuk ke dalam VIM-nya ya, itu kita define teman-teman. Nah, itu pada command modenya itu merupakan tampilan dari command modenya. Nah, jadi kalau misalkan kita itu mau membuat file dengan menggunakan itu misalnya tadi seperti not.txt itu, jika itu ya di sini itu tidak ada not.txt-nya, itu berarti kita harus masuk ke dalam pengeditannya. Nah, kalau misalkan filenya itu sudah ada, dia itu akan masuk ke dalam editornya teman-teman, dan dia itu tidak akan membuat filenya lagi. Nah, di sini itu teman-teman bisa ketikkan dengan ngetik, kita itu harus masuk ke dalam insert dengan ngetik i. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam mode insert ya teman-teman. Dan di sini itu kita bisa mulai untuk mengedit filenya ya teman-teman. Di sini misalkan itu saya akan mengisi perintah baris 1, terus baris 2, terus baris 3. Untuk kita akan kembali ke command modenya karena kita sudah mengisi ya teman-teman. Dan di sini tuh kalian bisa klik ya etc pada keyboard, dan untuk tulisannya itu ini kita ketik etc ESC, lalu ketikkan perintah titik 2, lalu kita ketik wiki, terus kemudian ini kita enter. Nah, dan di sini tuh kita sudah berhasil keluar dari sunya ya teman-teman. Dan di sini tuh kita bisa ketikkan perintah ls apakah ses.txt-nya itu sudah ada atau belum ya teman-teman. Ini kita ketikkan perintah ls, terus ini enter. Nah, ini di sini tuh ses.txt-nya itu sudah ada ya teman-teman. Dan di sini tuh kita akan melihat isi dari ses.txt itu dengan ketikan perintah chat ses.txt. Terus ini kalau udah kita enter. Nah, di sini tuh udah terdapat ini ya isi dari ses.txt itu ada baris 1, baris 2, dan baris 3. Dan di sini tuh saya akan coba ketikkan perintah vim ses.txt. Terus kalau udah ini kita enter. Dan di sini tuh kita masuk ke dalam insert modenya lagi ya teman-teman. Dan di sini tuh saya akan mulai mengedit lagi dengan kita bisa klik i. Di sini kita bisa mengeditnya yaitu baris 4, terus baris 5. Dan di sini tuh saya akan kembali ke command modenya ya teman-teman. Itu kita bisa klik yang ESC, lalu ini kita ketik titik 2, lalu wiki, terus ini kita enter. Nah, di sini tuh saya sudah kembali ke command modenya teman-teman. Dan di sini tuh kita coba ke cat ses.txt. Terus ini kita enter. Di sini tuh sudah muncul untuk tambahan baris yang tadi kita sudah mengedit ya teman-teman. Dan di sini tuh saya akan coba untuk keluar dari frame-nya tanpa menyimpan perubahannya ya teman-teman. Di sini saya itu masuk ke dalam filenya terlebih dahulu, vim-nya terlebih dahulu, vim ses.txt. Terus ini kemudian enter. Di sini saya akan masuk ke dalam insert modenya, dan di sini saya akan menghapus yang baris lainnya ya teman-teman. Dan di sini tuh saya akan menghapus baris 5. Saya tuh akan menghapus baris 5 ya teman-teman. Kita hapus baris 5. Terus kita kembali ke command modenya ESC, lalu titik 2,
Nah, untuk keluar tanpa menyimpannya itu kita bisa ketikkan perintah key saja ya teman-teman, karena W itu untuk menyimpan. Terus ini kemudian enter, dan itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, di sini saya akan kembali ke insert mode-nya lagi. Ini kita kembali ke insert mode-nya lagi. 2 key tanda seru ya teman-teman. Terus kalau ini kita enter. Nah, di sini tuh ketika kita ketik get ses.txt, terus ini kemudian enter. Nah, ini tuh baris 5-nya itu masih ada ya teman-teman, dikarenakan kita itu tadi hanya keluar tanpa menyimpan. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu edit file dengan Vim. Langsung saja ini kita masuk ke Debian-nya. Nah, Nano itu fungsinya itu mirip ya teman-teman, sebenarnya itu mirip dengan Vim ya. Cuman Nano itu lebih praktis dan lebih simpel daripada Vim. Untuk itu kita langsung praktikkan saja. Nah, jadi di sini tuh teman-teman, untuk Vim tadi itu kita kalau mau ngedit itu kita masuk ke dalam command mode. Kemudian kita harus masuk lagi ke dalam insert mode. Kemudian lagi kita ke command mode lalu bisa menyimpannya. Nah, kalau mengedit, kalau misalnya itu kita bisa mengedit filenya ya teman-teman. Di sini tuh saya akan ketikkan perintah nano Zaskia titik txt, terus enter. Nah, di sini tuh kita sudah mulai mengedit ya teman-teman, dan ini kita bisa ketikkan perintah A baris 1, kemudian enter, terus B baris 2, terus kemudian enter, C baris 3. Nah, untuk menyimpannya itu sedikit berbeda dengan Vim ya teman-teman. Nah, di sini tuh fungsinya ctrlx itu untuk exit, terus yang U itu untuk breakout, dan yang U itu untuk paste ya teman-teman. Di sini kita itu pencet ctrlx lalu yes, terus kalau kita enter. Nah, terus di sini tuh kita ketikkan get Zaskia titik txt, terus kalau udah ini enter dulu. Nah, di sini tuh filenya dari Zaskia titik txt itu sudah ada, isinya itu ada A baris 1, B baris 2, dan C baris 3. Dan di sini tuh saya coba untuk masuk lagi ke dalam nano Zaskia titik txt, terus ini kemudian enter. Dan di sini tuh saya akan menambahkan D baris 4, terus kemudian E baris 5. Nah, di sini tuh saya itu menambahkan D baris 4 dan E baris 5 ya teman-teman. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk menyimpan dengan kita ketik ctrl X. Nah, jadi perbedaannya itu ketika ctrlx itu kita itu ditanya akan menyimpan atau tidak. Nah, kalau ctrl O-nya itu otomatis langsung menyimpan ya teman-teman. Jadi itu perbedaannya. Ini saya akan langsung pilih ctrl O, lalu enter. Nah, lalu ini kita ketik perintah get Zaskia titik txt ya teman-teman. Lalu enter. Di sini tuh di baris 4 dan baris 5-nya itu sudah ditambahkan ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu perintah more and less. Langsung saja ini kita bisa langsung praktikkan saja. Kita masuk ke Debian. Ini pertama-tama kita itu masuk ke dalam rootnya dengan ketikan perintah su, lalu masukkan password. Nah, ini kita sudah berada di root ya teman-teman. Dan di sini tuh kita bisa ketikkan perintah get terus var log
put titik log. Nah, jadi put titik log itu merupakan catatan kita saat kita putting ya pada Debian, teman-teman. Kemudian kita enter. Ini log ya, teman-teman. Ini kita enter. Jadi tampilannya itu akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita itu untuk catnya itu ganti more ya, teman-teman. Itu kita bisa ketikkan more di sini, more var log slice put titik log. Terus kalau udah ini kita enter. Nah, jadi itu hanya menampilkan sebagian saja ya, teman-teman. Nah, untuk menampilkan lagi itu kalian bisa enter lagi, dan jadi dia itu akan menampilkan satu baris ya, teman-teman. Dan juga kalian tuh bisa klik tandanya yang ada pada keyboard itu, dan dia itu akan menampilkan satu tampilan, teman-teman. Jadi bedanya itu enter itu menampilkan satu baris, kalau yang tanda panah di keyboard itu menampilkan satu tampilan. Ini tanda panah di keyboard satu tampilan ya, teman-teman. Nah, untuk keluar dari mode ini kita bisa klik ini. Untuk keluar dari sini itu kita ketik G ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi mode itu mempunyai kelemahan. Misalkan kita itu berada pada Debian yang versi CLI, nah dia itu tidak bisa kembali lagi ke atas ya, teman-teman. Beda lagi kalau kita misal pakai yang build, dan dia itu masih bisa kembali ke atas ya, teman-teman, karena dia itu membantu mouse untuk menutupi kekurangannya. Itu kita bisa ketikkan perintah plus ya, teman-teman. Nah, dan sini saya akan mengclearnya terlebih dahulu. Ini enter. Terus ini tuh kita bisa menggunakan perintah yang tadi ya, teman-teman. Bukan perintah seperti tadi ya, teman-teman. Nah, kalau udah ini kita langsung enter. Tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi tampilan itu akan seperti ini, teman-teman. Teman-teman itu bisa ke bawah dengan menggunakan tanda panah di sini ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalian juga bisa ke yang tanda panah ke bawah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Kita itu masuk ke materi yang terakhir, yaitu perintah head and tail. Lalu langsung saja ini kita masuk ke Debiannya ya, teman-teman. Perintah head and tail itu bisa digunakan untuk melihat isi dari sebuah file ya, teman-teman. Untuk itu kita bisa ini langsung saja praktikkan. Di sini itu kita masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu dengan ketikan perintah su. Lalu ini kita masukkan passwordnya, enter. Nah, jadi head itu dia akan menampilkan beberapa baris pada sebuah file. Jadi beberapa baris awal dari sebuah file. Kalau misalkan itu beberapa baris terakhir dari sebuah file. Misalkan di sini tuh teman-teman bisa ketikkan perintah head, terus slash var slash lagi log slash put titik log. Jadi ini yang tadinya last itu kita ganti menjadi head ya, teman-teman. Dan di sini tuh kita bisa enter. Terus dia itu akan menampilkan 10 baris saja ya, teman-teman. Dan di sini tuh kita coba menggunakan yang tail, teman-teman. Sini kita menggunakan yang tail. Tail. Terus kalau udah enter, nah jadi dia itu akan menampilkan 10 baris dari bootlognya ya, teman-teman. Nah, di sini itu kita juga bisa memanipulasi jika kita ingin melihat 3 baris bootlognya ya, teman-teman. Yaitu kita bisa ketikkan perintah yang filenya itu kita ganti head terus min n 3. Terus kalau udah ini kita enter, itu dia akan menampilkan 3 baris pertama pada bootlog ya, teman-teman. Nah, misalkan untuk tailnya itu kalian bisa ketikkan perintah headnya itu bisa diganti menjadi tail. Ini kita ganti lagi, headnya itu kita ganti tail
Ini kalau udah kita enter, sini tuh dia akan menampilkan 3 baris terakhir dari bootloop ya teman-teman. Jadi seperti itu materi yang dapat saya sampaikan pada bab 11 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.